Teman-teman, apakah sudah kenal Keila? Kita berharap semakin banyak anak mengenal Allah yang Keila beritakan. Mengenal Allah tidak sama dengan memanfaatkan Allah. Artinya apa? Mengenal Allah tidak sama dengan minta mobil, minta kekayaan, sehat, dan sebagainya. Tapi membawa kita pada pengharapan yang sejati. Sesaat lagi kita akan mendengar apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup seorang bupati untuk mengenapkan rencananya. Ada kesulitan nggak ya? Yuk perhatikan baik-baik. Shalom anak-anak, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan ini. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus berkenan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan atas hidup kami, dan Tuhan yang menolong pembicara untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Esra adalah seorang ahli kitab Taurat. Dia datang dari pembuangan ke Yerusalem untuk melakukan reformasi di Yerusalem. Tetapi orang Samaria terus berusaha untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh Esra. Dan anak-anak sudah tahu kan di cerita yang lalu bahwa Raja Artasasta pun akhirnya mengeluarkan perintah untuk menghentikan pekerjaan pembangunan kembali tembok-tembok kota Yerusalem. Anak-anak, sedangkan di lain tempat, yaitu di istana Raja Artasasta yang bernama Puri Susan, ada seorang juru minuman raja, yaitu orang Yahudi, yang bernama Nehemia bin Hakalya. Dia mendapatkan berita dari orang-orang yang datang dari Yehuda. Beritanya berita buruk, yaitu orang-orang yang tinggal di Yerusalem sedang dalam kesusahan besar dan sedang dalam keadaan tercela. Hal ini membuat Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Roh Kristuslah yang membuat Nehemia menjadi sangat sedih. Dan Nehemia pun melakukan puasa dan berdoa kepada Allah semesta langit. Dengan terlebih dahulu Nehemia menyampaikan permohonan pengampunan bagi dirinya sendiri dan juga bagi bangsanya yang sudah tidak lagi melakukan perintah-perintah Allah. Karena Nehemia tahu bahwa dosa bisa membuat Allah menyembunyikan diri dan tidak mau mendengarkan doa. Nehemia mengajukan doa dia dengan memakai dasar janji-janji Allah kepada umat Allah. Allah pernah berfirman melalui Musa, yaitu kalau orang Israel berbalik meninggalkan Allah, maka Allah akan menceraikan mereka di antara bangsa-bangsa. Tetapi jikalau mereka berbalik kembali kepada Tuhan dan kembali kepada perintah-perintah Allah dan melakukannya, maka Allah akan mengumpulkan mereka kembali walaupun mereka berada di ujung langit sekalipun. Dan Allah akan membawa mereka kembali ke tempat di mana nama Tuhan diam di sana. Nehemia juga berdoa agar Tuhan menimbulkan belas kasihan di hati raja terhadap Nehemia.
Pada suatu hari ketika Nehemia sedang menyajikan anggur kepada Raja Artasasta, Raja Artasasta bertanya kepada Nehemia, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit?" Nehemia menjadi takut, tetapi dia menjawab, "Bagaimana aku tidak sedih kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya terbakar." Kemudian raja pun bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Nehemia berdoa kepada Tuhan dalam hatinya. Kemudian dia menjawab, "Jikalau raja berkenan, utuslah aku kembali ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, untuk aku membangun kembali kota tersebut." Anak-anak, permintaan Nehemia ini adalah sesuatu hal yang sangat beresiko. Karena anak-anak tahu sendiri bukan, kalau Raja Artasasta yang mengeluarkan perintah untuk menghentikan pembangunan kembali kota Yerusalem. Kalau Nehemia mengajukan permintaan tersebut, artinya Nehemia itu melawan perintah raja. Dan Nehemia bisa mendapatkan hukuman kalau raja sampai marah. Tapi anak-anak, sungguh sesuatu keajaiban yang terjadi. Allah menjamah hati raja, sehingga raja pun mengizinkan Nehemia pergi ke tanah Yehuda dan membangun kembali tembok-tembok kota Yerusalem. Bahkan raja mengizinkan Nehemia untuk tidak mengerjakan pekerjaannya di istana selama jangka waktu yang disebutkan oleh Nehemia. Raja pun menyuruh orang-orangnya untuk menyertai Nehemia pulang ke tanah Yerusalem. Nehemia disertai oleh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda. Dan Nehemia juga masih diberi surat rekomendasi oleh raja yang memerintahkan kepada pembesar-pembesar kerajaan untuk mendukung dan menolong Nehemia di dalam mengerjakan pembangunan kembali tembok-tembok kota Yerusalem. Wah, anak-anak, di sini kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan sendiri yang mengirimkan seorang pembangun untuk mengerjakan pembangunan kota Allah. Demikian juga Allah yang sama yang mengirimkan Tuhan Yesus Kristus untuk memulihkan hidup setiap kita. Terpujilah Tuhan yang mengirimkan Tuhan Yesus untuk memulihkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau begitu mengasihani kami. Engkau mau mengirimkan Tuhan Yesus untuk memulihkan kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami juga dapat berespon dengan benar terhadap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh terus hidup bersandar kepada Tuhan, hidup memandang kepada Tuhan, dan tak henti-hentinya terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, siapa seperti Allah kita? Ini tidak perlu dijawab secara verbal, selalu diuraikan oleh PDKA saat teduh. Teman-teman,
baru saja kita diingatkan bahwa barang siapa mengenal Allah, maka dia akan diubah menjadi serupa Kristus. Contohnya, Nehemia yang mengenal Allah, dia jadi rela berkorban. Dan Tuhan sendiri melengkapi Nehemia dengan berbagai fasilitas untuk memulihkan Yerusalem. Terlebih dari itu, Kristus diberikan untuk memulihkan hidup kita. Dan itu semua lebih melimpah apabila disertai pembacaan dari Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 3 ayat 32. Dah.